Waktu terasa cepat bagi orang yang bahagia. Waktu terasa lambat bagi yang tersiksa. Waktu terasa sesak bagi orang yang gundah gulana. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya waktu, masa, dan kegiatan apapun sebagai makhluk hidup. Sehingga waktu adalah suatu yang tidak bisa diulur ataupun diputar ke belakang. Maka dari itu, kita akan berbicara tentang manajemen waktu. Ada dua nikmat yang tidak kita sadari, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu akan berharga jika kita menggunakannya dengan baik. Waktu akan terbuang sia-sia jika kita menggunakannya dengan lalai. Orang terkaya dengan penghasilan 6 juta per detik, Bill Gates, selalu konsisten tidur selama 7 jam. Sehingga sisa waktu yang ia gunakan untuk melek adalah mengerjakan apa yang ia jadwalkan sebelum tidur. Ada beberapa habit yang perlu diperhatikan dalam berbicara tentang waktu. Yang pertama adalah disiplin. Berapa banyak pekerjaan, tugas kuliah, kewajiban yang ditunda-tunda sehingga molor sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sehingga apa yang seharusnya selesai dalam waktu 20 atau 30 menit baru usai setelah beberapa minggu tertumpuk dengan tugas yang lain. Bahkan sampai tidak sempat menyelesaikannya karena begitu banyaknya pekerjaan yang ditunda-tunda. Ada 3 hal yang tidak bisa dikembalikan, yaitu waktu, kesempatan, dan perkataan. Habit yang kedua adalah membuat perencanaan. Ketika kita sudah merencanakan, menjurnaling, lalu menuliskannya dengan rapi, mana yang perlu dikerjakan lebih dulu, mana yang perlu dikerjakan lebih nanti, mungkin perencanaan akan mempermudah seseorang dalam mengerjakan sesuatu, sehingga apa yang telah ia kerjakan akan mudah ia selesaikan. Habit yang ketiga adalah fokus dengan apa yang dikerjakan. Ketika seseorang itu fokus, ketika seseorang itu mengerjakan satu hal dan ia memaksimalkan apa yang telah ia kerjakan, pasti pekerjaan itu akan selesai dengan tepat waktu. Namun ketika mengerjakan suatu hal dengan mengerjakan suatu hal yang lain secara bersamaan dengan porsi waktu yang sedikit, maka pasti pekerjaan itu tidak akan pernah maksimal. Sehingga yang terjadi apa? Fokus akan buyar, pekerjaan tidak maksimal, yang terjadi adalah hasil yang kurang memuaskan. Lalu habit yang keempat adalah berani mengambil keputusan. Ketika seorang berani mengambil keputusan, lalu ia melangkah dengan keyakinan yang ia miliki, pasti keputusan yang telah ia ambil akan membuat dirinya menjadi pribadi yang terbentuk. Mungkin ada beberapa orang yang ketika mengambil keputusan itu masih bimbang, mamang, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Sehingga yang seharusnya ia bisa mengerjakannya dengan mudah, karena keraguan-raguan, karena dia tidak berani mengambil keputusan, jadi kesempatan itu hilang di depan matanya. Selanjutnya adalah habit yang kelima, yaitu berani bertanggung jawab. Ketika seseorang berani bertanggung jawab, ketika seseorang berani menunjukkan dirinya dan dia percaya diri bahwa dia itu bisa berani melangkah untuk mengambil suatu resiko, pasti orang-orang akan memiliki kepercayaan kepada dirinya. Namun ketika seorang ini tidak bertanggung jawab, mau bagaimana orang lain akan percaya kepada dirinya. Namun ketika seorang itu bertanggung jawab, pastilah orang lain akan percaya kepada dirinya. Habit yang keenam adalah kuasai manajemen stres. Seorang itu pasti stres dengan suatu pekerjaan yang ia punya, dengan suatu aktivitas yang ia miliki, dengan suatu impian, obsesi, bahkan cita-cita yang ia punya. Sehingga ketika seseorang itu tidak memiliki manajemen stres dan ia biarkan begitu saja, yang terjadi adalah dia mengakhiri hidupnya dengan ceroboh tanpa dipikirkan dengan baik-baik. Mungkin seseorang mengira bahwa mengakhiri hidupnya dengan sengaja karena disebabkan oleh stres ini adalah selesai begitu saja. Tetapi dibalik semua itu, banyak orang-orang yang menyayanginya kecewa karena perlakuan yang tidak diduga itu. Maka dari itu, manajemen stres adalah suatu hal yang perlu dimiliki untuk mengelola waktu. Habit yang perlu dilakukan selanjutnya adalah questioning dan challenging. Mempertanyakan suatu hal yang questioning atau mempertanyakan suatu hal kepada diri kita sendiri. Mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu dikerjakan lebih awal, mana yang perlu untuk ditunda dulu, mana yang perlu dilakukan nanti, atau bahkan sekarang.
Ketika seseorang sudah menulis, ketika seseorang itu sudah memanajemen, ketika seseorang itu sudah merapikan dirinya, merapikan cita-citanya, dia menuliskan sesuatu hal yang telah ia rencanakan, pasti akan dengan mudah untuk mempertanyakan itu. Akan dengan mudah menjawab suatu pertanyaan ketika muncul di dalam kamar mandi atau WC. Atau men-challenge diri, bagaimana saya menjurnaling waktu atau manajemen waktu. Ketika saya bangun tidur ngapain, setelah bangun terus melakukan apa, ketika waktu sore, siang, pagi, malam saya harus ngapain, menulis, membaca, membuat tugas, menyelesaikan tugas kuliah atau pekerjaan yang sedang ia kerjakan, atau deadline-deadline yang belum selesai. Itulah pentingnya manajemen waktu. Sehingga ketika seorang itu menanyakan kepada dirinya, dia bisa menjawab, apa yang saya harus lakukan adalah ini, dan ini. Dan lalu apa tantangan yang perlu dilakukan, yaitu ini, dan itu, dan lain sebagainya yang telah ada dalam hidupnya. Selanjutnya, tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki manajemen waktu lalu bisa berkomunikasi dengan baik? Ketika seseorang itu bisa memanage kehidupannya, tentu komunikasi itu akan ada, dan atau bahkan jiwa sosial tumbuh ketika dia berinteraksi kepada orang lain. Lalu apa yang bisa menyebabkan dia berkomunikasi dengan orang lain? Yaitu adanya waktu untuk berinteraksi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga kemampuan komunikasi itu akan terbentuk dengan sendirinya karena dia sering melakukan interaksi, saling bertegur sapa, saling berdiskusi, atau saling berbagi informasi satu sama yang lain. Selanjutnya yaitu mencari motivasi diri. Kadang seseorang berada di titik di mana ia berada di demotivasi atau kehilangan motivasi diri. Seseorang pasti akan berada di dalam titik terendahnya. Lalu ia jatuh, ia merasa gagal, ia tidak memiliki makna dalam hidupnya, bahkan ia tidak bisa mengartikan hidupnya sendiri. Atau bahkan dia menganggap dirinya itu tidak penting lagi. Yang terjadi apa? Mengakhiri hidupnya dengan ceroboh. Ya, itulah yang terjadi pada anak muda yang tidak bisa mencari motivasi diri. Yang selanjutnya yaitu menyusun skala prioritas. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa mana yang perlu dikerjakan, mana yang perlu dikerjakan nanti. Sehingga sesuatu yang perlu dikerjakan saat ini dan deadline yang lebih dekat, maka itulah yang perlu dilakukan atau yang dikerjakan terlebih dahulu. Hanya karena kamu lebih lambat bukan berarti kamu gagal. Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Jika kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu. Waktu yang kamu gunakan untuk belajar tak akan sia-sia. Semua akan terbayar dengan hasil yang akan kamu terima pada suatu saat nanti. Mungkin begitu saja. Itulah tips dari manajemen waktu. Aku ingatkan lagi, ada 3 hal yang tidak bisa dikembalikan, yaitu waktu, kesempatan, dan perkataan. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.